selamat datang di channel Materialien. Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Halo, hari ini sangat spesial ya. Jadi hari ini saya bersama seorang profesor ya. Tapi jangan mikir loh, profesor itu mungkin kayak yang sudah berubah segala macam, enggak ya. Di sini profesornya masih muda, sangat energik ya dan penuh dengan mimpi-mimpi ya. Siapa dia? Dia adalah orang nomor 1 di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, dekan di FTMD, yaitu Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara. Selamat pagi, Pak. Pagi, Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Lihat ya, dekan, profesor masih muda. Aduh, mantap nih Pak ya, gayanya juga mantap tuh. Gayanya casual, mungkin di luar bayangan yang nonton. Kalian mungkin mikirnya Pak, kalau profesor terus dekan tuh kayaknya tuh gimana gitu Pak. Ya, profesor juga manusia, sama Profesor juga manusia gitu ya. Aduh Pak Tata, di antara kesibukan nih yang luar biasa sebagai dekan, Bapak menyempatkan hari ini untuk hadir di Materialien. Terima kasih sekali Pak Tata ya, pasti sangat hektik, sangat padat sekali jadwalnya ya Pak ya. Ini penting, jadi saya harus datang. Terima kasih, itu penting untuk penontonnya sengaja nih ya Pak Tata. Penting hadir sekali nih, biar material tidak jadi alien. Oke. Sampai apa loh? Oke Pak, sekali lagi kami dari tim Materialien mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Tata. Dan di sini mungkin pada kepo nih Pak, penasaran, dekannya masih muda, profesor pula, wah kayaknya banyak hal yang kita bisa belajar dari Pak Tata. Mungkin pertama-tama Pak bisa sampai profesor usia muda, awalnya tuh sekolahnya bisa diceritakan nggak ke kita Pak? S1, S2, S3? Oke, baik. Mungkin saya mulai dari ini dulu, dari kecil dulu mungkin ya. Oke Pak. Sebetulnya waktu saya lahir itu saya lahir di Borominus dan orang tua saya itu tinggalnya di Jalan Ganesha. Jadi persis di seberang lapangan Aula Barat ITB. ITB dari lahir. ITB dari lahir. Sudah terwarnai dengan ITB, wah luar biasa. Jadi lapangan Aula Barat itu adalah halaman main saya gitu. Mantap. Jadi saya kemudian ya tumbuh besar di Bandung. Kemudian waktu SMA itu ada kawan saya bertanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Waktu itu saya bilang, saya ingin tiap hari naik sepeda ke ITB. Bawa ransel dan naik sepeda ke ITB. Nah jadi ya, jadilah hari ini gitu ya. Mimpi yang terwujud ya, jadi mimpi itu tadi gitu. kecil tuh udah harus ada gitu Pak ya. Ya ini karena halaman rumah saya gitu ya, kebetulan gitu. Nah jadi saya kemudian sekolah S1 di ITB, teknik mesin, kemudian saya mungkin adalah termasuk mahasiswa fast track pertama. Zaman itu belum musim, jadi belum lulus, belum wisuda S1, tapi saya sudah mendaftar S2 waktu itu. Jadi mantap. Saya lulus S2 3 semester, itu tahun 95, kemudian kebetulan langsung dapat beasiswa juga, jadi hanya selang berapa bulan pergi ke Inggris di Southampton awalnya, kemudian profesor saya pindah ke Queen Mary University of London, jadi saya lulus S3 dari University of London. Kemudian sesudah selesai S3 sempat postdoc 3 tahun di tempat yang sama, kemudian sempat juga jadi research visitor di Tokyo Institute of Technology. Ya kira-kira seperti itu. Wah mantap banget ya, berarti dari kecil udah bercita-cita jadi dosen ITB gitu Pak? Karena halaman rumahnya di depan ITB. Ya. Sebetulnya saya masuk ke teknik mesin itu sama seperti anak-anak SMA pada umumnya, nggak tahu waktu itu teknik mesin itu apa gitu ya. Pokoknya keren aja. Pokoknya gitu, keren aja. Pokoknya keren aja. Ya, Pak, ya? Angkatan 88 ya, Pak, ya? Anak-anaknya oke lah, kelihatannya gaya-gaya gitu ya. Jadi saya masuklah ke sana. Nah, sesudah masuk ke teknik mesin itu, barulah saya tahu oh ya dunianya ternyata seperti ini gitu ya. Dan
itulah yang kemudian saya geluti sampai hari ini, begitu ya. Dalam perjalanannya tentu saja saya memilih spesialisasi gitu ya. Ada bagian-bagian yang saya lebih suka dan kemudian saya tekuni lebih dalam gitu. Kira-kira seperti itu. Terus jadi profesor muda emang sudah mimpi dari dulu Pak, atau karena terinspirasi dari ayah? Katakan ya, ini juga ayahnya Pak Tata ini adalah salah satu dosen yang sangat disegani ya dulu di ITB gitu ya. Apakah memang karena dari ayah terinspirasi atau memang aku harus profesor gitu Pak? Bapak saya itu dulu yatim piatu dari SMP, kemudian beliau bisa bersekolah di ITB karena dapat beasiswa, kalau sekarang mungkin semacam bidik misi begitu ya. Dari kebetulan ada kawan sekelasnya yang orang tuanya pejabat begitu ya. Kemudian dia cukup dekat, kemudian akhirnya menjadi orang tua asuh yang luar biasa. Sampai sekarang kami sangat dekat lah ya. Nah, kemudian karena beasiswa ya otomatis ikatan dinas bapak saya, ya, ikatan dinas sampai selesai. Nah kemudian ya saya itu sehari-hari tiap pagi melihat bapak saya memang membimbing mahasiswa tuh di rumah. Jadi mahasiswa tuh datang dari jam 6 pagi di rumah bimbingan. Jadi mungkin ya air menetes tidak jauh begitu ya, karena melihat bapak setiap hari. Akhirnya ya seperti itu. Nah, masalah jadi profesor sebetulnya apa ya? Itu bagian dari jalan hidup saja ya mungkin ya, bahwa saya itu kebetulan punya bapak, kemudian ada mentor-mentor yang luar biasa gitu ya, dan mereka selalu menekankan kalau kerja itu ya ambillah extra mile gitu ya. Jadi kalau orang melangkah 1 mile, kita 1,1 mile, ambil ekstranya lebih dari orang lain. Nah, itu yang jadi ya seperti itu. Jadi akhirnya alhamdulillah capaian itu bisa terwujud dalam waktu relatif singkat lah begitu ya. Tapi sebetulnya itu bukan tujuan begitu ya. Jadi yang lebih utamanya kan sebetulnya saya ingin naik sepeda tiap hari dan ransel ITB. Nah, itu. Sekarang naik sepeda atau naik mobil atau? Sepeda saya ada di luar itu ya. Benar-benar mimpinya jadi kenyataan ya. Waktu saya mahasiswa saya habis sepeda 4. Waduh. Dicuri orang gitu ya. Jadi tiap hari naik sepeda, kemudian sampai sepedanya hilang 4 kali. Aduh, ampun, luar biasa. Berarti wah, mungkin Bapak sekarang sangat bangga dan senang kali Pak ya. Bapak jadi profesor masih muda, kemudian jadi dekan di FTMD. Wah, kayaknya kebanggaan yang luar biasa untuk orang tua yang sudah bisa mendidik seperti ini ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong tentang dekan nih Pak, mungkin yang nonton kayak masih agak asing, dekan itu sebenarnya apa sih gitu, dan tugasnya apa saja gitu. Dan dekan tadi saya sampaikan ya, dekan itu nomor 1 di fakultas ya, tapi lebih detailnya kita tanya ke Pak Tata sebagai dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Ya, jadi kalau di perusahaan itu ada direktur, maka di fakultas itu ada dekan. Ya. Dekan itu berfungsi sebagai pemimpin akademik, juga berfungsi sebagai pemimpin administrasi. Gitu ya. Sebagai pemimpin akademik, dekan itu perlu tahu sebetulnya arah keilmuan ke depan seperti apa, kemudian juga bagaimana kita harus mengembangkan keilmuan, dan yang terpenting juga bagaimana kita mewariskan ilmu itu kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan belajar di fakultas ini. Jadi saya kira itu yang penting. Nah, untuk bisa mewujudkan itu tentu saja kita perlu sumber daya dan perlu fasilitas. Nah, itulah sisi lain dari tugas dekan. Kita harus membangun semua sumber daya, kita membangun keunggulan, kita membangun kepeloporan, juga kita membangun pengabdian sehingga ilmu-ilmu yang ada di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ini bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Oke, berarti jadi intinya harus menjadi
pemimpin gitu lah. Pemimpin. Oke, punya mimpi apa Pak kalau untuk FTMD ke depan Pak? Iya, FTMD itu seperti yang ditulis ini kan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Indonesia saat ini itu sedang di tengah jalan menuju ke negara maju. Dan kita tahu bahwa untuk bisa jadi negara maju, itu kita tidak bisa hanya mengandalkan menjual semua sumber daya alam, apakah bahan tambang atau hasil hutan. Tapi kita harus mengolah bahan tambang, mengolah hasil hutan menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang berkali-kali lipat dari bahan-bahan tersebut. Nah, teknik mesin, FTMD, teknik dirgantara, teknik material itu adalah tempat di mana kita belajar untuk mengolah dan meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil bumi kita itu. Jadi FTMD harusnya adalah tempat yang tepat untuk berkontribusi mengantarkan bangsa Indonesia ini menuju ke masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ini adalah saat yang tepat untuk adik-adik semua masuk ke FTMD ITB ya, untuk menuju 2045 kita menjadi negara yang sejahtera. Nanti pada saatnya mahasiswa yang sekarang angkatan 2020 itu akan jadi pemimpin pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi inilah saat yang tepat untuk masuk FTMD. Kalau nanti mau berkontribusi untuk Indonesia emas, di sini kita akan mendidik dengan sebaik mungkin, kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan gitu ya Pak. Kira-kira. Kalau begitu cara mendidik di FTMD itu seperti apa sih Pak? Karena juga saya tahu bahwa Pak Tata itu pernah juga menjadi ketua kurikulum yang terbaru ya 2019 ya Pak ya, untuk Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, dan mungkin di sini bisa sharing Pak. Jadi sebenarnya sistem belajar kita seperti apa, capaiannya mau seperti apa, sehingga memang harus masuk ITB, harus masuk FTMD ITB itu iya gitu ya, karena kita memang memfasilitasi mahasiswa nanti dengan belajar untuk mengekspor semua kemampuannya gitu. Ya, jadi tantangan di hari ini tuh besar sekali. Jadi misalnya berapa puluh tahun yang lalu kita tidak pernah membayangkan ada karir yang namanya web designer, misalnya ya. Ya, benar, itu kita tidak terbayang, tapi sekarang ini jadi ada. Kemudian kita tidak pernah membayangkan bahwa kita itu sekarang kalau mendengarkan lagu itu streaming. Dulu kita harus beli kasetnya ke toko kaset, pilih-pilih atau piringan hitam. Nah, ke depan itu pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan itu maju dengan sedemikian cepat, di mana kita bahkan mungkin tidak bisa membayangkan 5 tahun lagi seperti apa, 10 tahun lagi seperti apa. Nah, jadi apa yang dibekalkan di FTMD ini, jika ada mahasiswa yang masuk ke FTMD, adalah yang paling utama adalah bekal untuk bisa beradaptasi. Nah, adaptasinya itu seperti apa? Kita hadapkanlah mahasiswa itu dengan masalah-masalah yang betul-betul nyata di hadapan mereka. Jadi langsung gitu Pak? Langsung, langsung. Jadi setiap tahun akan ada proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, dan itu harus menyelesaikan masalah-masalah yang real di depan mata gitu ya. Jadi bahkan mulai semester 2 ada kuliah yang namanya perancangan pengantar, rekayasa, dan desain. Nah, di situ harus menyelesaikan paling tidak 2 proyek. Nah, kemudian juga proses penyelesaian proyek itu pun kita rancang sedemikian rupa supaya mahasiswa itu melakukan kolaborasi. Jadi ada kerjasama gitu ya? Iya, ini zamannya kolaborasi kan. Teamwork ya Pak ya? Teamwork ya. Zamannya teamwork, kolaborasi, kemudian kreatif kan? Kreatif thinking gitu ya, kreatif.
Jadi semua ide-ide liar harus dilempar ke atas meja, kemudian diselesaikan dengan cara yang sistematik. Nah, sesudah itu masuklah ke critical thinking, masuk ke pola berpikir analitik. Selesaikan sampai tuntas, sampai masalahnya terpecahkan, produknya terwujud, begitu ya. Ini sampai ke produk ya Pak ya? Kalau yang semester ini kita bikin sampai prototipe di tingkat 1 ya. Tentu tingkat saja 1 loh itu ya. Tentu saja tingkat kerumitannya akan berjenjang ya, sampai tingkat-tingkat berikutnya akan tambah rumit. Tapi pola berpikir, bekerja sama, kemudian menyelesaikan masalah dengan kreatif, kemudian menuntaskan analitiknya sampai bagaimana mempresentasikan ide dan gagasan itu secara lisan dan tulisan. Jadi kayak dari hulu ke hilir gitu Pak ya, jadi, paket gitu Pak ya. Jadi ada ilmu-ilmu dasarnya, pengetahuan, tapi juga keterampilannya. Nah, karena itu yang harus dimiliki oleh lulusan untuk menghadapi sesuatu yang sangat tidak pasti dan berubah dengan cepat. Gitu ya. Saya kira jadi kurikulum kita dirancang seperti itu. Selain itu juga kita mengakomodasi program-program mandiri. Jadi misalnya mahasiswa ingin ikut lomba robot begitu ya, maka kegiatan itu dapat kita akui sebagai sekian SKS di dalam proses belajarnya mahasiswa tersebut. Ada yang ikut lomba Shell Eco Marathon, ada yang ikut kompetisinya di Dikti itu ya, yang pengabdian pada masyarakat, kewirausahaan, kemudian sampai kompetisi pengembangan produk multidisiplin antar negara. Semua bisa diakomodasi sebagai kegiatan akademik juga. Gitu. Berarti dari nasional sampai internasional tuh mahasiswa memang dimotivasi untuk mengikuti itu, dan itu diakui juga sebagai bagian dari pendidikan gitu ya Pak? Iya, bukan hanya diakui, sebetulnya kita mendorong dan mengharapkan mahasiswa itu agar tidak hanya datang kuliah kemudian pulang gitu ya. Itu sayang hanya. Ya, jangan jadi seperti itu. Masa-masa kuliah itu justru harus dimanfaatkan sebesar mungkin untuk membangun portofolio. Jadi pada saat sudah lulus, dia tidak lagi berupa lembaran yang kosong, tapi sudah penuh dengan ide, gagasan, dan pengalaman. Dan tentu saja dasarnya pengetahuan ya, teknik mesin, teknik material, teknik dirgantara yang ada di FTMD ini. Dan tadi menarik tuh Pak, mata kuliah PRD, bahkan dari baru masuk pun mahasiswa tuh sudah mulai ya ada kerjasama, ada critical thinking, ada juga berpikir kreatif. Nah, kira-kira ada nggak Pak satu nih produk yang dibuat mahasiswa yang menurut Bapak itu kreatif gitu loh Pak? Oh iya, yang berkesan lah kira-kira. Ya, saya ambil contoh ini yang ada dua yang saya kasih contoh lah ya, yang hari ini dan yang zaman dulu ya. Yang hari ini itu misalnya tahun 2020 kemarin, baru ya Pak ya? Ya, waktu pandemi baru mulai itu ya, pandemi Maret baru mulai. Lalu ya kayaknya Pak ya. Pandemi baru mulai. Nah, bukan alumni ya, himpunan mahasiswa yang ada di FTMD kemudian membuat swab chamber itu. Dia mendesain sendiri, membuat, kemudian pada saat saya ke Rumah Sakit Boromius, saya lihat loh, ini kok logonya logo yang sama dengan yang ada di baju saya. Bisa disorot ya. Jadi itu adalah bukti ya bahwa mahasiswa itu punya rasa empati. Dia kemudian menjadi pelopor, gitu ya. Kemudian dia mengabdi, ya. Dia memberikan apa yang dia punya kepada masyarakat, begitu. Nah, jadi saya kira saya sangat gembira waktu melihat bahwa mereka tidak diminta oleh orang lain, tapi kemudian mereka berinisiatif, adik-adik mahasiswa itu berinisiatif
menembus segala ketakutan waktu awal pandemi itu, kemudian membuat itu dan menyumbangkannya kepada masyarakat. Nah, itu adalah real banget ya, real banget. Kalau di luar selain yang itu, setiap tahun tuh kita juara Shell Eco Marathon gitu ya, juara ini, juara itu, kompetisi itu sampai udah nggak tercatat lagi. Saking banyak ya. Saking biasanya. Oh, menang lagi, alhamdulillah gitu ya. Oh iya, menang gitu ya, dapat ya. Tapi itu setiap tahun selalu. Jadi tahun 2020 pun meskipun situasi pandemi, tim FTMD itu mengikuti lomba Shell Eco Marathon. Itu adalah merancang kendaraan yang hemat energi dan juga mendapat penghargaan. Juga lomba robot terbang juga mendapat penghargaan. Jadi saya kira itu ya membuktikan dengan sendirinya gitu ya. Dan proses ini sebetulnya bukan proses yang baru begitu. Kalau kita search di internet begitu ya, ada desa namanya Desa Cilogang di Sumedang. Nah, itu tahun awal 90-an itu mahasiswa FTMD pergi ke sana dan membangun pompa hidram. Untuk karena sumber air tuh kira-kira ada di sungai itu dan desanya di atas sini gitu ya. Nah, kemudian dibuatkan pompanya. Dan pompa itu baru diganti tahun 2017. Oh, berarti udah awet banget. 27 tahun. Oh, ya, luar biasa. Dan yang menariknya itu desa itu dibuatkan ya pompanya. Kemudian desa sebelah minta. Kemudian desa sebelahnya minta lagi. Air yang di desa ketiga ini airnya agak kotor, jadi kita bekerja sama dengan teman-teman di TL. Jadi multidisiplin ya. Kolaborasi ini ya. Penjernihan air ya, jadi mengangkat air ke atas kemudian dijernihkan. Desa keempat itu nggak minta lagi. Desa keempat mintanya gambar. Karena mereka udah ngerti, di sana udah ada bengkelnya. Nah, jadi itu transfer teknologi, dan sekarang mereka udah mandiri begitu ya, mengelola baik memelihara, kemudian juga mengelola air yang ada di sana gitu. Jadi itu desa yang asalnya nggak ada air sekarang jadi isinya kolam-kolam begitu ya. Nah, itu adalah contoh contoh bahwa mahasiswa-mahasiswa di FTMD itu sangat peduli begitu ya, sangat peduli dengan apa yang ada di masyarakat, dan itu adalah bagian penting dari pendidikan kita mestinya. Wah, gila, keren lagi nih. Sebelum kita lanjutin ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Supaya kita nanti bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk semuanya, terutama yang terkait dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Nah, Pak, kalau misalnya dari dulu memang track record dari mahasiswa FTMD itu sudah bagus ya Pak ya, maksudnya memberi kontribusi ke masyarakat, ini real. Jadi peran mahasiswa di dalam membangun bangsa itu memang untuk ke depan tuh, jadi kita kayak berharap banyak dan tapi sudah tertempa dari sejak mahasiswa. Itu kan berarti ada suatu kondisi pendidikan ya Pak ya, budaya pendidikan di FTMD sehingga mengeluarkan kayak kesadaran, rasa solider, rasa empati dan berkontribusi dengan ilmunya yang ada dan confidence gitu Pak. Maksudnya itu confidence dengan ilmunya memberi kontribusi gitu ya. Dan itu tuh kira-kira budaya pendidikan di FTMD itu seperti apa ya Pak? Ya memang kalau orang berpikir, misalnya anak SMA berpikir mau masuk ke ITB, maka yang dipikir tuh, saya mau ambil jurusan apa ya, begitu ya. Tapi sebetulnya selain mata kuliah yang akan dihadapi, sebetulnya yang akan ditemui di ITB itu adalah suatu atmosfer, suatu lingkungan. Itu yang dicari sebenarnya. Itu yang itu sebetulnya sebenarnya. Sebetulnya itu yang mahal itu. Yang mahal ya. Kita akan ketemu teman-teman yang keren-keren, yang benar-benar punya ide yang liar, begitu ya. Dari seluruh Indonesia yang nekat, begitu. Ya
berani ngambil risiko gitu ya. Benar, Pak. Dan akhirnya mewujudkan mimpi-mimpi mereka dari muda. Nah, atmosfer itu yang sebetulnya ditemukan di FTMD itu, yang mungkin akan berbeda dengan fakultas lain atau universitas lain. Saya kira itu. Nah, untuk mengimbangi rasa berani dan nekat mahasiswa dan supaya apa ya, nggak bablas itu kira-kira punya tips nggak nih Pak, Bapak sebagai pendidik yang dengan dedikasi yang sangat luar biasa, itu kadang-kadang ngeremnya tuh gimana Pak? Mungkin ada yang sangat liar idenya, sangat berani itu. Nah, untuk apa ya, membuat itu jadi positif itu kira-kira punya triknya nggak Pak? Ya, sebetulnya kalau saya pikir ya, ini misalnya saya waktu masuk FTMD itu saya nggak berpikir nanti udah lulus mau jadi apa. Saya mau main sepeda itu, main sepeda tadi. Ya, saya pikir kan main sepeda gitu. Waktu saya menjelang lulus, saya juga tanya sama teman-teman itu. Nanti kamu udah lulus mau apa? Aduh, saya bingung nih, mau ngelamar kerja aja gitu ya. Ngelamar kerja. Hanya ada beberapa orang yang udah sangat fokus gitu. Saya mau pergi ke perusahaan yang anu dulu, sesudah itu hanya berapa tahun, kemudian saya mau sekolah lagi, kemudian ini. Jadi mereka yang sudah bisa melihat mimpinya mereka itu, kemudian hari ini saya lihat mereka memang menjalani mimpinya itu, begitu ya. Nah, itu yang beda dengan teman-teman yang tadi ya melamar ini melamar itu gitu ya. Nah, jalanin dulu aja lah gitu. Ya, jalanin. Nah, jadi sebetulnya hari ini dengan generasi saya mestinya nggak beda gitu ya. Jadi mimpi yang tinggi, kemudian lihat ke depan, jauh ke depan begitu ya. Kemudian jalani itu begitu. Nah, itu yang saya kira akan membuat dia akan bersemangat begitu ya, dan nggak akan kebablasan karena yang dia kejar kan mimpinya itu kan ada di depannya itu ada. Iya, dan kemudian nanti kalau dia punya mimpi itu kan nanti yang lain akan mendukung, dia akan jadi sensitif nih. Misalnya saya target saya adalah harus mimpi saya waktu itu, salah satu mimpi saya adalah saya ingin pegang salju. Ingin pegang salju. Pengen pegang gimana? Nah, untuk bisa pegang salju kan nggak mungkin orang tua saya membiayai gitu ya. Jadi saya sensitif tuh. Oh, ada beasiswa ini, ada beasiswa itu gitu ya. Langsung Cering gitu ya. Oh, syaratnya beasiswa itu artinya apa? IP harus bagus, ini. Nah, gitu kan. Ya, itu dikejar gitu. Karena pingin main salju. Main salju. Nah, gitu lah kira-kira. Naik sepeda ke ITB, main salju itu kayak simpel tapi luar biasa. Ya, nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi kita bisa tetap fun, tapi sebetulnya kita lihat ke depan, dan saya sebetulnya tiap hari ke fakultas ini kayak nggak kerja gitu ya, kayak main gitu. Ya, karena saya selalu terlihat happy, bahagia. Ini jadi tempat main saya tiap hari gitu ya. Mungkin kira-kira gitulah. Nah, karena ini yang saya pilih begitu ya. Dan juga misalnya saya melihat ada teman saya datang gitu ya, kemudian mobilnya kalau ditutup pintunya bunyinya blok gitu ya. Mobil saya kan bruk gitu. Teman saya itu bilang, "Wah, hidup kamu enak sekali gitu." Nggak kebalik saya. bunyi pintunya aja beda. Nggak kebalik gitu kan. Ya, jadi saya nggak merasa iri terhadap dia begitu ya. Karena ya saya jalanin yang ini gitu, yang saya inginkan gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, itu saya kira kalau mahasiswa sejak mahasiswa bisa punya mimpi yang panjang-panjang, kemudian mulai membangun mimpinya itu, cari teman yang satu ide, minta didoakan orang tua, ya insya Allah enak. Dan jangan bermimpi
punya uang banyak saja. Karena itu kalau lulus dari FTMD terus tujuannya cari uang mungkin 5 tahun 10 tahun dapat. Sesudah itu nanti apa gitu ya, umur baru 30 ya selesai gitu. Ya, jadi balik lagi yang tadi, apa yang ingin dikontribusikan ke orang lain yang lebih dari sekadar mencari uang itu. Nah, mungkin itu jadi hidupnya nggak akan selesai gitu ya, akan selalu dinamis, selalu ada yang dituju, ada yang dituju ya. Dan baik yang dituju. Ya, mungkin toh kita makan juga 1 piring, 2 piring, perut kita udah meletus gitu ya, uang kita banyak, nanti bingung juga gitu ya mau dihabiskannya gimana gitu ya. Jangan-jangan jadi terlalu liar gitu ya, menghabiskan uangnya itu kan gawat juga. Ya, mungkin seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, tadi makanya ini pesan Pak Tatan ya, sebagai dekan, profesor yang masih muda seperti ini, harus punya mimpi. Jadi setelah ada mimpi, kita fokus ke mimpi. Nah, sekarang gini Pak, kalau yang nonton punya mimpi dan dulu pengen banget masuk FTMD itu, kira-kira apa ya Pak yang harus dipersiapkan sama mungkin adik-adik yang nonton, mungkin dari kecil tuh pokoknya masuk FTMD lah pokoknya gitu. Apa yang harus dipersiapkan? Untuk bisa diterima FTMD itu sebetulnya syarat pertama adalah harus diterima di ITB ya, dan memilih FTMD. Ya, jadi tahun ini ITB punya beberapa jalur penerimaan, ada yang SNMPTN. Di sana kita bisa masuk ke fakultas, tapi khusus untuk teknik material itu bisa langsung masuk ke program studi teknik material. Kemudian ada jalur yang ujian tulis ya, SBMPTN, itu langsung masuk ke FTMD. Kemudian akan ada seleksi mandiri yang itu akan langsung masuk ke program studinya. Kemudian juga ada kelas internasional ya. Nah, menurut saya sih tentu saja prestasi akademik itu menjadi syarat ya. Jadi jangan khawatir bahwa nanti sekolah di ITB mahal ini itu gitu ya. Yang penting niat dulu ya, determinasi ya. Niatkan, kemudian capai prestasi akademik itu bisa bersaing dengan yang lain, karena setiap kursi yang ada di FTMD mungkin diperebutkan oleh berapa belasan, 20, 30 orang mungkin ya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi ITB itu sebetulnya prinsipnya kalau sudah masuk tidak boleh ada yang gagal karena masalah yang di luar masalah akademis gitu ya. Jadi kita akan support, kita akan dukung semampu yang kita bisa, sedemikian rupa, supaya mahasiswa itu kalau sudah diterima artinya harus selesai sebagai sarjana, ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi kita mengupayakan seperti itu. Jadi sekarang belajar dulu yang benar, fokus untuk masuk FTMD. Nanti kalau sudah masuk, ya nggak usah terlalu khawatir masalah finansial. Kita ada banyak hal gitu Pak ya yang dari ITB yang untuk mensupport itu. Dan memang kalau mau masuk FTMD ya belajar dong Pak ya. Belajar, nggak ada pilihan ya Pak ya, nggak ada pilihan. Jadi kalau pengen banget gitu masuk FTMD, karena tadi seperti disampaikan sama Pak Tata, kita punya atmosfer yang sangat unik, atmosfer yang akan membuat jiwa mudanya itu tertempa dengan baik sehingga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Jadi mahasiswa FTMD itu mahasiswanya gaul. Dekannya gini. Lihat aja. Spiritnya muda gitu ya. Jadi memang kita mengkondisikan suasana belajar itu enak gitu Pak ya. Enak. Kemudian juga mahasiswanya gaul, suasananya egaliter. Jadi
sopan tapi Tetap tidak berjarak begitu ya. nggak gimana gitu loh Pak ya. Nah, Kira-kira seperti itu. kemudian juga nih Pak ya, ini agak menggelitik nih Pak ya, sedikit gitu. Sebenarnya kayak kepo banget nih Pak. Saya pribadi tuh ya, nama Bapak itu kan Tata Cipta Dirgantara. Nah, kemudian jadi dekan di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Bisa sharing nggak Pak? Gimana rasanya? Namanya itu. Jadi kayak mungkin orang kalau baca, nama dekannya Tata Cipta Dirgantara dan dekan di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, itu kayak kebetulan yang sangat kebetulan, yang mungkin probabilitas itu sangat jarang. Nah, pendapat Bapak tentang itu gimana nih Pak? Kalau ada yang kepo, kok bisa gitu Pak match? Nah, jadi kalau almarhum Pak Said Jeni itu bilang nama saya itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu artinya Aerospace System Design. Jadi nama saya itu bukan nama sebetulnya, nama mata kuliah, nama mata kuliah. Tadi mau bilang mata kuliah nggak enak Pak. Tata Cipta Dirgantara gitu, Aerospace System Design. Jadi saya pernah ngasih kartu nama seseorang, kemudian dia lihat-lihat gitu ya kartu nama itu, terus dia nanya, mohon maaf Pak, nama Bapak siapa? Nama saya katanya. Aduh, saya kira ini nama perusahaannya katanya. Jadi memang ya saya diberi nama itu seperti itu karena bapak saya itu memang sarjana mesin ya. Dan pada saat saya lahir itu pada saat Amerika mendaratkan modulnya di bulan gitu. Yang Armstrong. Jadi itu generasi saya lahir pada generasi Apollo itu ya. Jadi nama saya diberikan itu untuk memperingati pendaratan di bulan itu misi itu. Jadi makanya Tata Cipta Dirgantara gitu. Jadi filosofi dari nama itu apa Pak? Kayaknya mungkin ada doa kan, biasanya nama itu kan terselip doa dan mungkin terwujud gitu. Mungkin ya, bisa jadi orang kalau saya melihat sekarang ya memang jadi ya mungkin itu doa gitu ya, karena ya saya menjalani ini tanpa berpikir bahwa saya akan ada di posisi saya hari ini gitu ya. Orang saya juga nggak ngejar-ngejar pengen ini pengen itu gitu ya, tapi ya takdir menentukan ya, jadi ada di sini begitu ya. Kalau naik sepeda itu ya memang saya ngejar, saya mau naik sepeda ke sini mau gitu. Oke. Dan kemudian Pak, satu lagi nih Pak, ini yang sepengamatan saya Pak ya, sepertinya Bapak punya hobi mendesain ruangan atau kayaknya tuh suka apa ya, seperti kita lihat nih sekarang ya, nanti kita ambil kita tuh sekarang di Perpustakaan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, lihat fancy banget, keren banget ya. Jadi apa ya, di sini kita bisa belajar dengan nyaman, suasananya tuh cozy banget lah, asik banget, dan itu salah satunya itu ide dari Pak Tata ya. Sekarang juga nanti ide bikin kolom itu saja. Nah, dan kemudian juga Pak Tata ini juga sebagai ketua kelompok keahlian dari struktur ringan di Teknik Dirgantara ya Pak ya, dan itu juga labnya tuh juga fancy banget gitu loh Pak ya. Tuh kira-kira memang dulunya mau jalan-jalan pengen jadi desainer gitu Pak, atau gimana nih sentuhan tangan Pak Tata nih? Jadi gini, bapak saya dulu waktu mau mendaftar ke ITB sebetulnya dia mau daftar arsitektur. Tapi waktu mendaftar itu kan biasa anak muda ya, berangkat barengan gitu ya dengan temennya. Nah di jalan itu temennya bilang udah daftar mesin aja. Dan itu berubah turunan. Bapak saya akhirnya mendaftar ke teknik mesin itu di jalan. Persimpangan itu namanya turning point kali Pak ya. Nasib. Jadi, nah bapak saya itu kepala laboratorium gambar waktu dulu. Iya. Nah, jadi
visual 3 dimensi itu mungkin juga lungsur gitu ya. Lungsur. Jadi diturun. Saya kalau mimpi itu bisa bermimpi tentang ruangan dan ruangan itu berwarna. Waduh, gitu ya. kita pengen masuk nih ke mimpi Bapak tuh ngeliat apa ya? Saya misalnya saya mau bikin ini gitu ya, Pak, saya bisa membayangkan ruangan itu dengan warna-warnanya sekaligus gitu ya. Oke. Saya tanya istri saya, ternyata enggak seperti itu. Orang istri itu kan arsitek. Ya, jadi ya mungkin ya alhamdulillah ya ada kemampuan itu gitu ya, memvisualkan dalam itu ya, dalam dunia mayanya gitu. Intinya kalau sampai berwarna luar biasa ya. Jadi misalnya ngobrol gitu saya terbayang gitu, oh ini gini gitu ya, dalam seperti virtual reality kalau sekarang lah gitu ya. Kalau saya nanti sebelah sininya gini salah melihat seperti itu, kurang lebih seperti gitulah gitu ya. Gitu. Apakah itu hobi juga jadinya Pak, atau memang itu kayak bakat sih sebenarnya, bakat terpendam gitu Pak? Bakat terpendam ya mungkin ya, tapi saya kan nggak berprofesi sebagai arsitek, jadi saya cuma kerjanya melempar ide aja, ide ini, ide itu, kemudian arsitek yang akan mendetailkan. Tapi ya kurang lebih seperti itu lah. Ya. Oke deh kalau gitu, ramai ya ngomong sama Pak Dekan, kan lihat beda banget ya. Ternyata di luar pikirannya mungkin, kalau dekan, kalau profesor gimana, nggak asik banget ngomong sama Pak Tata ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share untuk teman-temannya sehingga nanti konten ini bisa bermanfaat untuk semua. Struktur ringan itu kalau hari ini tidak hanya pesawat terbang, tapi kereta api cepat juga jadi perlu struktur ringan. Sekarang mobil itu menuju ke struktur ringan karena arahnya ke mobil listrik begitu ya, jadi struktur ringan. Jadi material itu adalah kunci dari kemajuan teknologi.